Manchester United buka negosiasi dengan West Ham terkait Declan Rice. Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mencoba mendatangkan Declan Rice. Setan Merah dilaporkan mulai menghubungi West Ham terkait ketersediaan sang gelandang di musim panas ini. Manchester United diklaim kesengsem dengan bakat Rice. Eurosport melansir bahwa mereka sudah membuka pembicaraan dengan West Ham terkait transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik untuk mengamankan jasa Rice di musim panas ini. Solskjaer butuh gelandang bertahan baru yang bisa menjadi pengganti namanya Matic. Pasalnya, Matic ini sudah menua dan performanya mulai menurun. Itulah mengapa Solskjaer tertarik untuk mendatangkan Rice yang dinilai bisa jadi andalan di lini tengah MU untuk bertahun-tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memulai membuka pembicaraan dengan West Ham. Mereka menanyakan ketersediaan sang pemain di musim panas ini dan mereka menanyakan berapa harga yang harus mereka bayarkan untuk sang gelandang. West Ham sendiri dilaporkan enggan menjual Rice. Mereka juga mematok harga 100 juta pound sterling untuk pemuda 22 tahun itu jika MU benar-benar minat ingin mendatangkannya. Manchester United sendiri tidak hanya mendekati Rice di musim panas ini, ada juga Eduardo Camavinga yang tengah didekati Setan Merah. Manchester United inisiasi pembicaraan kontrak baru Luke Shaw. Kebersamaan Manchester United dan Luke Shaw nampaknya masih akan berlangsung panjang. Setelah manajemen Setan Merah berencana untuk memberikan kontrak baru bagi sang bek, Shaw pertama kali mendarat ke Old Trafford di tahun 2014 silam. Ia direkrut MU setelah gelaran Piala Dunia Brazil berakhir. Saat ini kontrak Shaw di MU mulai menipis, ia bisa meninggalkan Old Trafford sebagai free agent di musim panas tahun 2023 mendatang. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Shaw tidak perlu khawatir karena ia akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sangat serius ingin memberikan kontrak baru bagi Shaw. Kontrak baru ini merupakan bentuk apresiasi manajemen Setan Merah kepada sang bek karena performa Shaw dinilai meningkat drastis dalam 2 tahun terakhir. Belum lagi ia tampil mempesona di Euro 2020 sehingga manajemen MU menilai ia layak mendapatkan kontrak baru. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen MU kini sudah menghubungi agen sang bek. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak Shaw. Sementara pihak sang agen menyambut baik ajakan MU itu. Kini kedua pihak telah berada di fase awal pembicaraan kontrak ini dan mereka dikabarkan tidak akan tergesa-gesa menuntaskan kontrak ini. Mengharukan, ratusan orang suarakan anti-rasisme di mural Marcus Rashford. Ratusan orang menggelar aksi anti-rasisme dan memberi dukungan moral kepada Marcus Rashford yang dihujani ejekan bernada rasis dari sekelompok pendukung timnas Inggris usai kalah dari Italia lewat adu penalti dalam laga final Euro 2020 di Wembley, London, Minggu 11 Juli 2021. Seperti yang diketahui, Marcus Rashford bersama Jadon Sancho dan Bukayo Saka dibanjiri amarah dan ejekan bernada rasis di media sosial serta dituduh sebagai biang keladi kegagalan Inggris menjuarai Euro usai gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tak hanya dapat hujatan dan ejekan rasis, mural Rashford yang ada di Whittington, Manchester juga dirusak oleh aksi vandal sekelompok orang yang rasis usai laga tersebut. Namun, orang-orang berbaik hati tak tinggal diam melihat insiden tercela ini. Pada Selasa 13 Juli 2021, mural Rashford diketahui telah disulap menjadi mural anti-rasisme. Ditutupi oleh pesan-pesan dukungan padanya, beberapa pesan menyebut Rashford sebagai pahlawan dan kebanyakan memberikan dukungan moral bagi penggawa Manchester United tersebut. Usai laga, Rashford sempat mengaku kecewa dan meminta maaf atas kegagalan mengeksekusi penalti, sekaligus menanggapi ejekan-ejekan rasis yang tertuju kepadanya. Saya bisa menerima kritik soal performa saya sepanjang hari. Penalti saya memang tak cukup, seharusnya bisa masuk. Tapi saya tak akan meminta maaf soal siapa saya dan dari mana saya berasal. Tulisnya via Twitter. Usai laga, mural Rashford diketahui terkena aksi vandal. Namun kini menjadi simbol solidaritas. Temboknya bahkan kini dipenuhi kertas-kertas berisi pesan dukungan dan puisi, disertai bendera Inggris dan bunga. Menurut laporan Metro, Selasa 13 Juli 2021, seniman jalan Axe P19 bahkan bermurah hati memperbaiki mural Rashford yang berwarna hitam putih tersebut, yang terletak di tembok sebuah kafe di Whittington. Pada Selasa malam, orang-orang dari segala penjuru Manchester dan Birmingham juga berbondong-bondong mengunjungi mural tersebut untuk menunjukkan solidaritas kepada Rashford. Ratusan orang bahkan berkumpul di depan mural itu untuk melakukan demonstrasi anti-rasisme dan bahkan berlutut sebagai simbol perlawanan pada aksi-aksi tercela yang harus dirundung Rashford. Banyak di antara orang-orang tersebut yang juga menempelkan pesan dukungan dan meneriakkan Black Lives Matter bersamaan. Salah satu demonstrator bahkan mengulangi kalimat Rashford sendiri yang ia ucapkan usai mendapatkan ejekan rasis. Kami tak akan pernah meminta maaf sebagai orang kulit hitam.
Melihat muralnya kini menjadi simbol solidaritas dan aksi anti-rasisme, Rashford pun merasa terharu dan bangga. Ia bahkan kembali menuliskan surat pernyataan lewat Twitter untuk menanggapi kebaikan orang-orang tersebut. Pesan yang saya terima hari ini benar-benar positif dan melihat respon di Whittington membuat saya hampir menangis. Komunitas yang selalu merangkul saya terus menopang saya. Tulis Rashford. Saya Marcus Rashford, 23 tahun, orang berkulit hitam dari Whittington dan Wythenshawe, Manchester Selatan. Kalau saya tak punya apa-apa lagi, saya masih punya identitas itu. Buat semua pesan yang baik, terima kasih. Saya akan kembali lebih kuat, kami akan kembali lebih kuat. Tutup Rashford. Kabar buruk, Manchester United tak bisa diperkuat Marcus Rashford hingga Oktober. Kabar buruk menghampiri klub raksasa Inggris Manchester United. Mereka dikabarkan tak bisa memainkan salah satu pemain andalannya, Marcus Rashford, hingga bulan Oktober mendatang. Rashford adalah salah satu pemain yang sulit tergantikan dalam starting 11 usungan Ole Gunnar Solskjaer di musim 2020-2021 lalu. Ia mencatatkan total 11 gol dan 9 assist dari 37 penampilan di Premier League. Terhan apik itu juga yang membuatnya bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Inggris untuk Euro 2020. Sayangnya, Rashford gagal membawa The Three Lions keluar sebagai pemenang di kompetisi tersebut. Lebih parahnya lagi, pemain berusia 23 tahun itu bertanggung jawab atas kekalahan Inggris di tangan Italia pada laga final yang digelar hari Senin 12 Juli 2021. Dia adalah salah satu algojo gagal Inggris di drama adu penalti bersama Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin itu peribahasa yang sangat cocok buat Rashford saat ini. Usai gagal membawa Inggris keluar sebagai juara, ia menjadi subjek cemoohan rasis di media sosial dari fans Inggris yang kecewa. Tidak sampai di situ, Rashford juga tidak bisa memulai musim 2021-2022 dengan layak. Hasil pemeriksaan terkini menyebutkan kalau dirinya harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera di bahunya. Rashford bermain dalam kondisi yang tidak fit bersama Inggris di Euro 2020. Begitu turnamen antar negara itu berakhir, pihak klub melakukan pemeriksaan terhadap kondisi cedera sang pemain. Operasi menjadi satu-satunya opsi, seperti yang diklaim The Guardian. Setelah menjalani operasi, Rashford harus menepi selama 12 pekan. Artinya ia akan melewatkan laga perdana Premier League yang dimulai pada pertengahan Agustus. Andai proses pemulihan berlangsung baik, Rashford punya peluang untuk tampil di laga Premier League yang digelar pada tanggal 23 Oktober. Saat itu, Manchester United akan bertemu Liverpool di markas kebanggaannya Old Trafford.